Selamat datang di My Channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya tentunya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke, di vlog kali ini saya ingin mereview ya, kapan sih kita waktunya itu untuk mengganti minyak rem ya, atau menguras minyak rem. Jadi pertanyaan ini banyak ditanyakan di kolom komentar ya, di channel-channel YouTube saya yang membahas soal kuras minyak rem ya, kuras minyak rem dan pengereman ya. Itu banyak teman-teman kita yang nanya, kapan sih idealnya atau kapan sih waktunya yang tepat untuk mengganti minyak rem gitu, motor kita ya, kendaraan kita. Atau ada pertanyaan juga, kalau nggak dikuras, kalau nggak diganti, kenapa, apa yang bakal terjadi nantinya, apa yang rusak, apakah ada komponen yang rusak atau akan membahayakan di kemudian hari. Nah, seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi di sini saya akan membahas ya minyak rem ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 gelas minyak rem. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, ini yang warna hitam ini udah di atas 5 tahun penggunaannya, dan ini belum pernah sama sekali dikuras. Sedangkan yang ini penggunaan minyak rem yang sudah masuk hitungan sekitar setahun atau 2 tahun lah ya. Ini saya ambil dari motornya, masih cukup bening, bisa dilihat ya. Dan yang ini bener-bener minyak rem yang baru, minyak rem yang baru yang saya tuang dari botol ini ya. Nih, jadi yang ini belum sama sekali digunakan, dan ini yang istilahnya sudah setengah pakai lah. Dan yang ini yang sudah tahunan sampai berubah warnanya menjadi keruh seperti ini ya, seperti lumpur warnanya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini ya. Nah, jadi pertanyaannya, kapan? Apakah harus sampai nunggu warnanya seperti ini kita baru ganti minyak rem? Atau sampai timbul masalah seperti misalkan master remnya macet, nggak balik, atau keras, magel, atau kalau yang sering itu terjadi apa ya bahasanya tuh, kalau direm tak 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 gitu ya. Kalau kita rem nggak, kita tarik rem, tuas remnya nggak langsung ngerem, kita tarik sedikit lagi langsung blek gitu. Nah, itu juga penyebabnya salah satu adalah kerusakan seal master rem dari minyak rem yang tidak pernah dikuras. Jadi dia tuh banyak endapan kotoran dan juga banyak kandungan uap air. Nah, sebenarnya yang merusak seal master rem itu adalah uap air itu sendiri ya. Jadi si piston itu, si karet seal master rem itu di dalam itu dia jadi lebih panas, suhunya lebih tinggi karena terlalu banyak uap air. Uap air itu timbul dari minyak rem itu sendiri ya. Jadi untuk di dot 3 itu mempunyai titik didih 245, sedangkan untuk di dot 4 itu sendiri memiliki titik didih 255 ya. Jadi titik didihnya lebih tinggi di dot 4 ya, 255. Jadi untuk uap air itu sendiri bakal timbulnya itu bakal jarang di dot 4 ya, dan bakal banyak terjadi di dot 3 ya, karena titik didihnya agak lebih rendah dari dot 4. Nah, jadi uap airnya akan lebih banyak, akhirnya menimbulkan banyak kotoran, endapan ya, yang akan mengganggu seal master rem itu bekerja. Jadi dia nyangkut, nanti jadi juga cepat haus si seal master remnya. Nah, jadi kapan idealnya? Kalau untuk hitungan kilometer ya, paling tidak itu 10 sampai 20 ribu kilometer untuk penggantian minyak rem itu sendiri ya. Kalau misalkan range-nya tahun, mendingan kita ambil aja setahun sekali lah kuras minyak rem ya. Disesuaikan dengan kapasitas, disesuaikan dengan standar dari rem motor kita tersebut ya. Biasanya kita bisa lihat di tutup seal master remnya atau di tutup master remnya itu ada tulisannya ya, kita menggunakan dot 3 atau dot 4. Jadi kita kalau misalkan memang pakai dot 4 ya kita gunakan dot 4. Kalau dia ada dot 3 or dot 4, bisa pakai dot 3, bisa pakai dot 4. Seperti itu. Jadi paling tidak setahun sekali atau 10 sampai 20 ribu kilometer untuk pengurasan minyak rem itu akan lebih bagus. Jadi nanti seal master remnya bakal lebih awet ya, otomatis ya, karena kotorannya ibaratnya nggak sampai keruh begini nih, nggak sampai kotor seperti ini ya. Ini aja yang merah ini udah pemakaian 2 tahun ya, ini masih bening. Nah, lebih baik masih bersih seperti ini. Jadi juga selang-selangnya di dalam itu tidak, istilahnya tidak ada banyak lumpur gitu, seperti itu. Karena akan membahayakan ya, apalagi yang pernah saya alami sini beberapa kasus nih, customer saya
itu dia sampai jatuh. Jadi kan ketika dia tarik tuas remnya, tiba-tiba dia ngunci, klak, nggak udah dilepas, handle-nya tetap tidak balik ya, master remnya, akhirnya terjadi crash ya, kecelakaan, jatuh gitu. Nah, jadi lebih baik ini ya sepertinya yang sangat istilahnya terlupakan ya, perawatan maintenance ini nih, rem ini ya, untuk di dunia sepeda motor ya. Di motor ini sangat sering banget terlupakan. Kalau saya di sini menyarankan untuk penggantian minyak rem itu tidak mengikuti tahun, tidak mengikutinya tadi setahun sekali ya, atau mengikuti 10 sampai 20.000 km. Kalau saya pribadi di sini menyarankan ketika kita mengganti kampas rem itu kita kuras minyak rem gitu. Kenapa? Karena gini loh, minyak rem itu kan di atas ada tabung cadangan, terus dia turun ke bawah ya. Ketika kampas itu semakin tipis, minyak yang di atas itu kan turun ke bawah mengisi ruang yang kosong. Itu kan sistemnya hidrolik ya. Terus sampai kampasnya tipis, berarti kan semakin tipis kampasnya akan semakin banyak juga minyak rem yang turun dari atas ke bawah. Nah, itu minyak rem yang di bawah itu sudah otomatis terkontaminasi suhu yang tinggi, karena pengereman itu kan cukup membuat ini ya, suhu piringan, suhu kaliper di rem bawah itu suhunya cukup naik tinggi gitu ya, sehingga istilahnya kalau kita bisa bilang nih kemasak lah minyak remnya itu karena suhunya panas. Nah, ketika suhu panas itu, misalkan kita pakai DOT 3 yang notabene dia sampai titik didihnya di 245, ternyata pengereman kita itu suhunya lebih dari 245, itu akan menimbulkan uap air yang cukup banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita mengganti kampas rem depan ya, dispadnya kita ganti, kan kita akan tekan pistonnya mundur ke dalam. Pada saat kita tekan mundur ke dalam, otomatis yang minyak rem yang udah tadinya di bawah itu, yang sudah terlanjur turun ke bawah, akan tertekan dan naik lagi ke atas, ke tabung cadangan atau ke master rem yang ada di atas. Akhirnya tercampurlah semua minyak rem tersebut ya, sehingga akhirnya minyak rem yang sudah banyak uap airnya yang tadi di bawah akan tercampur sama minyak rem yang ada di atas, dan itu akan merusak seal master rem, karena otomatis kalau sudah ada uap air pasti juga ada korosi gitu ya dari gesekan. Jadi akan bakal timbul banyak korosi dari hasil gesekan antara seal dan rumah sealnya ya, seal master rem tersebut. Jadi kalau saya pribadi sarankan ketika kampas rem itu habis, lebih baik kita langsung ganti sekalian sama minyak remnya, kita kuras, itu akan jauh lebih baik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu misalkan yang tadi saya bilang ini ya, ini kan pemakaian 2 tahun aja masih bening. Terus kita bagaimana kita bisa tahu minyak rem ini sudah waktunya ganti? Untuk lebih memastikannya lagi nih teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman masih ragu, saya mau pakai setahun sekali lah, tapi sayang lah kayaknya mas baru setahun, motor jarang digunakan gitu kan, atau mau setiap ganti kampas rem mau ganti sayang juga masih bening gitu kan, minyak remnya nih masih kelihatan bagus. Nah, untuk lebih memastikannya lagi ya, kalau teman-teman bener-bener ingin tahu pastinya si minyak rem ini memang udah nggak baik ya, udah nggak baik itu, jadi si minyak rem ini sudah memiliki kandungan uap airnya sudah cukup tinggi, itu sudah tidak baik. Jadi kita membutuhkan suatu alat namanya brake fluid tester, brake fluid tester ya. Nah, alatnya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, brake fluid tester. Ini alat untuk menguji atau mengetes kondisi dari minyak rem kita ini benar-benar masih layak digunakan atau tidak. Nah, langsung aja kita praktekkan ya teman-teman ya. Ini tinggal kita celupkan nanti cara penggunaannya. Kita akan pencet tombol power di sini. Yang pertama kita akan tes ini minyak rem yang benar-benar masih baru, belum sama sekali digunakan. Sekarang kita pencet powernya, lalu kita akan celupkan ya. Bisa dilihat sini teman-teman ya, di sini kan ada 0%, artinya ini baterainya, dan dia adalah 1-2% itu artinya oke, dan 3-4 ini adalah sudah tidak bagus, bad ya, artinya sudah harus diganti. Nah, sekarang kita langsung tes. Ini ada nyala lampunya ada di mana. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya, ini di 1-2%, artinya minyak rem ini masih layak pakai ya, masih sangat bagus untuk digunakan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita angkat, kita akan matikan dulu. Nah, kita akan coba tes di minyak rem yang sudah kurang lebih ini 2 tahun pemakaian ya, walaupun masih cukup bening, masih seperti baru. Kita akan tes. Nah, dia
kondisinya apa, masih layak digunakan atau tidak. Ya, kita pencet lagi tombol powernya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan, lihat ya, lampunya nyala semua sampai merah. Ini artinya apa? Mengindikasikan bahwa si minyak rem ini sudah terkontaminasi uap air yang cukup tinggi, ya. Jadi ini sudah sangat tidak layak digunakan. Walaupun meskipun nih lihat ya, masih sangat bening sekali ya warnanya. Tuh, kalau kita mau lihat dari warnanya, ini kok minyak remnya masih bagus. Udah disuruh ganti mas, gitu kan? Kalau kita sarankan. Nah, jadi bukannya tipu-tipu ya. Jadi memang nih, walaupun dia bening, tapi dia sudah terkontaminasi uap air, artinya dia sudah tidak layak digunakan, gitu. Nah, ini yang udah di atas 5 tahun nih, yang nggak pernah dikuras sama sekali. Coba kita tes, ya. Kita celupkan. Sorry, maaf, belum dihidupkan. Kita hidupin dulu, lalu kita celupkan. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Tuh, sama full nyalanya, ya. Artinya minyak rem ini sudah tidak layak digunakan. Bisa diperhatiin nih, kan warnanya jauh berbeda. Ya, ini masih bening, udah keruh banget. Kalau secara fisik aja kita lihat, oh wajar dong yang keruh, gitu kan. Udah jelek banget, udah hitam gitu. Tapi ternyata yang warnanya bening pun bisa menipu, gitu ya. Ternyata yang warna merah pun ini, walaupun masih kelihatan bening warnanya, merahnya ya, ternyata sudah tidak layak digunakan karena sudah mengandung banyak uap air. Seperti itu teman-teman. Jadi gantilah minyak rem kalian tepat waktu ya. Jangan sampai terjadi masalah dulu di sistem pengereman kalian, baru kalian ganti. Dan ini banyak banget diabaikan ya. Banyak banget pengendara-pengendara motor nih, khususnya yang abai atau yang tidak sangat mengerti soal minyak rem, karena paling luput dari maintenance ya. Orang akan berpikiran selalu di kampas remnya ganti, kalau nggak pakai kampas remnya ganti, kalau nggak ini seal master remnya ganti. Padahal sebenarnya seal master rem itu bisa awet kalau memang kita rawat ya, dari segi penggantian minyak remnya ini tepat pada waktunya. Jangan sampai tunggu blong. Nah, tuh hati-hati yang suka touring ya. Yang suka touring nih, hati-hati. Ya, ganti kampas rem dulu, touring kemana, habis kampas remnya diganti tapi minyaknya nggak pernah dikuras, itu hati-hati. Nanti juga bisa rusak dan paling ekstrimnya bisa blong remnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ganti minyak remnya tepat pada waktunya. Kalau saya sarankan pada saat penggantian kampas rem itu dispet, ganti dispet ya. Kalau kita bilangnya di sini dispet rem. Lebih baik sekalian dikuras minyak remnya. Itu akan bakal lebih merawat ya, bakal bikin sistem rem kalian tuh lebih awet. Jauh dari kata kebocoran, kegetasan dari seal master rem. Oke, gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat vlog saya kali ini ya. Pembahasan soal minyak rem, kapan waktu penggantian yang tepat. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Salam otomotif.